Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus, mampukan kami supaya boleh menjalani hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yunus 3 ayat 10 yang berbunyi, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah berani untuk menyatakan kemahaadilan Tuhan Allah Bapa. Kisah tentang Nabi Yunus memberitakan tentang hukuman Allah yang akan diberlakukannya kepada penduduk kota Niniwe, tentang keadilan Allah yang tak terlepas dari kasih-Nya yang begitu besar itu. Nabi Yunus dipanggil oleh Allah sebagai nabi untuk menyampaikan pesan dari Tuhan Allah, Yahweh Allah Israel, yang merupakan berita tentang penghukuman yang ditujukan kepada penduduk Niniwe. Tidak ada pesan baik secara eksplisit ataupun implisit agar orang Niniwe itu bertobat dari dosanya. Akan tetapi, secara ajaib ternyata pesan singkat dari Tuhan Allah melalui Yunus itu menyebabkan gelombang pertobatan dari rakyat maupun penduduk kota Niniwe hingga kepada raja kota Niniwe itu sendiri. Nabi Yunus sebenarnya sudah menyadari betul bahwa Tuhan Allah yang telah mengutusnya ke kota Niniwe itu karena sifatnya yang maha pengasih, maha penyayang, sehingga sesungguhnya Yunus harus takluk tunduk kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sesungguhnya kisah tentang tugas kenabian Yunus ini menunjukkan kasih Allah untuk membungkamkan keadilan dan kebenarannya. Namun sebaliknya, karena kasih yang begitu besar, maka Dia menyatakan keadilannya bagi umat manusia yang berdosa. Kasih Tuhan Allah yang sudah dinyatakan dengan luar biasa itu melalui karya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib di Bukit Golgota, juga mau menyatakan kepada kita akan keadilan dan kebenarannya. Tuhan Yesus rela mati secara hina disalibkan di atas kayu salib di Bukit Golgota adalah karena keadilan Allah harus ditegakkan. Bagaimanapun juga umat manusia berdosa harus dihukum karena dosanya, dan Tuhan Yesus adalah sebagai pengganti yang sempurna bagi kita umat manusia berdosa ini. Jika kita telah menerima anugerah tersebut, maka hendaknya kita melihat kasih dan juga keadilan Allah Bapa kita itu. Janganlah kita menghidupi anugerah tersebut tanpa pertobatan yang sungguh dan komitmen untuk meninggalkan jalan hidup yang lama yang serba dosa sifatnya itu. Pada masa sekarang ini ada sebuah gerakan pengajaran dalam kekristenan yang begitu menekankan berita anugerah tanpa menghiraukan pertobatan dan pengakuan dosa. Pengajaran itu disebut dengan istilah hyper grace. Pengajaran ini begitu berbahaya karena mengajarkan pandangan yang timpang mengenai Allah yang maha kasih dan juga maha adil. Kasih Allah tidak dapat dipisahkan dengan keadilannya. Demikian juga sebaliknya, kasih Allah dalam Tuhan Yesus Kristus juga harus dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari orang Kristen. Orang yang beriman percaya kepada Kristus sebagai penerima kasih karunia Allah juga dipanggil untuk menyatakan kasih Allah kepada orang lain. Kasih Allah bukan hanya dinyatakan dengan penerimaan terhadap orang-orang berdosa yang lain, tetapi juga dengan teguran dalam kasih. Jika kita melihat sesama kita orang Kristen
masih berkubang dalam dosa, maka tugas kitalah untuk mengasihi dengan menegur serta membimbing mereka kembali kepada Tuhan Yesus. Ingatlah akan firman Tuhan Yesus yang dituliskan pada Kolose 3 ayat 16 ini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga untuk firman-Mu yang pada hari ini mengingatkan kami supaya kami tetap berani untuk menyatakan kemahaadilan Tuhan Allah itu, tidak membiarkan dosa itu berada dalam diri umat manusia. Manusia harus segera sadar dan bertobat dari dosa dan kesalahannya, maka dengan demikian kasih Allah itu akan mengampuni setiap orang yang mau datang bersembahjud kepadamu dan mau hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Maka sekarang ini apabila di dalam segala pergumulan hidup kami, ketika kami mengalami hal yang tidak menyenangkan, hal yang sangat menghambat akan masa depan kehidupan iman percaya kami itu, khususnya gangguan sakit penyakit yang ada pada diri kami ini, kami mohon dengan kerendahan hati kami Bapa, campur tanganlah melalui sarana obat dan perawatan, pakailah para dokter maupun juga petugas medis untuk senantiasa Tuhan merapi dan berkati dengan obat yang juga boleh kami pergunakan. Kami percaya Tuhan akan senantiasa mengurapi memberkatinya, sehingga kami dapat dipulihkan, disembuhkan oleh mujizat Tuhan yang sungguh tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kami ini, ketika kami memang sungguh-sungguh mau percaya dan hidup di dalam beriman, di dalam percaya kepada Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Allah yang menjadi manusia, yang mau mati dan bangkit untuk membangkitkan kami, yang telah naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami. Sambut apalah harapan dan doa-doa kami yang kami tahu kurang sempurna. Kami percaya Tuhanlah yang menyempurnakan dan mengabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.